Ini pertemuan kedua, kita mengokohkan bahasan tentang hal yang barusan terjadi di Agustusan ini, tentang membaca doa Nabi Ibrahim untuk Indonesia, yaitu dilafaz dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Pertemuan lalu kita sudah merinci bahwasanya ini dianggap sebagai perbuatan baru karena tidak dilakukan oleh Nabi. Yang melakukan justru Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita sudah merinci bahwasanya hadis kulla bid'atin dhalalah, semua yang baru bid'ah adalah sesat, itu hadis umum yang dikhususkan oleh hadis-hadis lain secara munfasil, secara terpisah. Kita sudah sampaikan ada dua hadis yang menjadi pengkhusus untuk keumuman makna ini. Di antaranya adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu ditolak. Pemahamannya kita sampaikan terdahulu, kalau hal yang baru itu bagian dari agama, ada dalil umum atau dalil khususnya dari agama, maka itu tidak termasuk dalam bid'ah yang ditolak. Kemudian hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'un. Siapa yang mengsunnahkan dalam Islam ini sebuah sunnah kebaikan, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bahkan kalau kita pulang ke awal hadis itu sendiri, penggalan hadis wa kulla bid'atin dhalalah sebenarnya hanyalah sebuah pengokohan untuk penggalan awalnya. Karena di depan hadis itu Nabi SAW menegaskan untuk kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafatur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khalifah, para peran pengganti Rasul sebagai imam sesudah beliau, dan mereka adalah orang-orang yang terarah, yang mendapat petunjuk, ar-rasyidin, sesudah beliau. Pegang sunnah itu dengan gigi geraham. Nah, kalau kita ukur, mengstandarkan bid'ah adalah yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Para khulafatur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, justru banyak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan di masa Nabi. Sehingga kita contohkan yang paling luar biasa adalah ini, jam'ul Quran, menghimpun Al-Quran dalam satu kitab, ini bid'ah. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak disuruh oleh Nabi. Maka dia masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih sebagai maslahah mursalah. Kebaikan yang didiamkan oleh syariat. Tidak disuruh, tidak dilarang. Kapan kita tahu itu adalah maslahat, kapan itu adalah kita tahu itu adalah kebaikan, ialah dengan keadaan. Sehingga mertua Nabi yang menjadi khalifah waktu itu, Abu Bakar saja tidak setuju awalnya menghimpun Al-Quran dalam satu kitab. Bagaimana saya berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, yang getol justru Umar, karena ke beliau pemahaman itu pertama datang. Beliau melihat maslahat kebaikan, kebutuhan umat ini untuk terjaganya agama ini dengan dihimpun sumbernya. Kemudian Abu Bakar menyetujui. Ketika Abu Bakar menyetujui, ketika seluruh kaum muslimin dari ulama sahabat menyetujui itu, maka itu menjadi sumber hukum ketiga sesudah Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu bernama ijma'. Dan pembahasan ini sudah bertahun-tahun terdahulu kita selesaikan. Soal dalail syariah, soal dalil-dalil syariah, bahwasanya dalil itu tidak hanya sunnah. Di atas sunnah ada Quran, di bawah sunnah ada ijma', di bawah ijma' ada qiyas, ada maslahah mursalah. Maka di sini kaum muslimin di generasi terbaik umat ini sepakat menghimpun Al-Quran ada dalam satu kitab. Ini bid'ah tidak ada zaman Nabi, tetapi karena dia menjadi sunnah khulafatur rasyidin, justru Nabi suruh pegang itu dengan gigi geraham. Maka makna kulla bid'atin dhalalah harus dipulangkan kepada pangkal hadis
Yang ditunjuk sebagai bid'ah yang sesat adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk generasi salafus soleh ini. Tapi kalau salafus soleh ini justru melakukannya karena mereka lebih terbuka pikirannya, dekat dengan yang Maha Mencipta dibanding kita mengikuti mereka karena mereka adalah imam mujtahid. Maka kaum muslimin, sunnah khulafatur rasyidin sendiri pun menurut Syekh Ibnu Alan dalam kitab Dalilul Falihin itu tidak berdiri sendiri. Sunnah mereka itu diikuti karena mereka mengikuti Nabi. Maka intinya adalah semua model kelapangan umat dalam hal-hal kebaikan semuanya harus menginduk kepada ajaran yang mulia Muhammad SAW. Baik secara rinci ataupun mungkin secara umum. Nah, disinilah kita menegaskan dengan waktu terbatas ini, bagaimana dengan doa Nabi Ibrahim dipakai untuk Padang? Bagaimana doa Nabi Ibrahim itu dipakai untuk Indonesia? Itu dalilnya bukan sunnah lagi, dalilnya Al-Quran. Allah menyuruh kita untuk meneladani para nabi ini. Kita bisa dapati itu dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Mumtahanah. Allah tegaskan tuntutan keteladanan kita kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga pribadi yang mulia Muhammad SAW sendiri bukan membawa ajaran baru, tetapi beliau justru mengokohkan banyak sisi dari syariat Ibrahim alaihissalam. Haji bukan barang baru, karena itu sudah ada dalam syariat Ibrahim alaihissalam. Sebentar saya ambil ayatnya. Dalam surah Mumtahanah, sungguh indah sekali bahasa Quran di ayat 4 ini. Qad kanat lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kita potong di situ. Sungguh sudah ada keteladanan yang baik bagimu dalam diri Ibrahim dan para pengikut yang bersama dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, maka kita pulang di situ. Ini bicara tauhid. Bagaimana lurus tauhid Ibrahim, anti syirik itu harus kita pegang dengan kokoh. Nah, doa meminta negeri kita menjadi negeri yang baik. Kita kan mintanya ke Allah, tidak ada syirik di situ. Kita meneladani doa beliau. Karena beliau mendoakan Makkah, maka wajar kita juga mendoakan Padang ini. Kita wajar mendoakan Indonesia ini. Tanpa doa dalam Quran ini pun kita tetap boleh dan terpuji mendoakan kebaikan untuk negeri kita. Apalagi ini contohnya sudah ada dalam Al-Quran. Justru itu adalah bagian awal dari interaksi akrabnya kita dengan Al-Quran. Kalau mau mengambil doa, ambillah doa dari Al-Quran. Kalau mau mengambil keteladanan doa-doa, ambillah dari yang mulia Muhammad SAW. Maka tidak ada cara minta ampun yang terbaik kecuali yang datang dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah, kami dalam banyak kesempatan termasuk di sini menegaskan justru semestinya kita mendahulukan menghafal doa-doa dari Al-Quran. Ingin menjadi orang yang mendirikan solat. Contoh Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Demikian juga anak cucuku. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doaku. Nah, kalau kita meniru Ibrahim untuk menjadi orang yang mendirikan salat, doanya kita pakai, kok untuk mengharapkan negeri kita menjadi negeri yang aman? Tidak boleh niru Ibrahim. Oh, karena dibaca 17 Agustusan, doa tidak punya batas waktu. Kita bebas berdoa kapan saja. Mau dalam waktu mustajab atau dalam waktu yang biasa, silahkan. Kenapa? Karena mustajab itu tidak hanya waktu, tapi ada tempat mustajab, ada keadaan mustajab. Tempat mustajab kita sudah sama tahu. Masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Waktu mustajab kita sudah sama tahu. Antara azan dan iqamah sesudah sholat fardu 5 waktu. Pertiga malam terakhir, keadaan mustajab kita tahu, hari hujan, dalam kondisi sangat menderita. Bahkan Quran mengabarkan kepada kita dalam surah Yunus, orang-orang musyrik ketika terombang-ambing di lautan, ketika di daratan mereka mempersekutukan Allah, ketika terombang-ambing di lautan mereka sudah terbayang akan mati tenggelam, tidak ada tempat meminta
kepada selain Allah, maka mereka tinggalkan sekutu yang mereka buat untuk Allah. Mereka murni berdoa kepada Allah dan dikabulkan, sehingga mereka diselamatkan. Tapi faktanya umum orang musyrik ketika dipulangkan kembali ke darat, lupa kemarin mereka hanya minta ke Allah saja. Maka disinilah keagungan doa. Jadi kaum muslimin, maka tidak ada masalah kita mengambil doa-doa dari Al-Quran. Tidak ada masalah kita mengambil keagungan-keagungan ini dari keteladanan-keteladanan yang sudah Allah kabarkan dalam kitab suci ini. Bahkan kalau kita mau lebih luas, tidak cukup untuk negeri. Kita perlu mengambil doa Nabi Ibrahim memikirkan anak cucu. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Itu boleh kita pakai. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Karena kita tidak punya jaminan awak mati besok ba'a anak awak gitu. Karena kalau boleh saya memberikan catatan, kalau ada anak gadis kita dilamar oleh orang yang mesti kafir gitu, sebaiknya tolak. Karena sudah banyak kejadiannya. Awal ketika kita masih hidup, dia mau masuk Islam, kita mati, dia murtad, kemudian membawa anak kita murtad kafir dengan dia. Maka anak kita tidak selamat dari kekufuran. Kita butuh doa Nabi Ibrahim ini untuk diri dan anak cucu kita. Dan itu di Quran sangat banyak. Termasuk juga doa syukuran umur 40 tahun ke atas dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu kita memikirkan anak cucu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagi jamaah yang belum hafal boleh catat surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Nah, kalau udah hafal doanya nanti hafal satu ayat supaya bisa dibawa dalam Al-Qur'an dalam salat, dijadikan kita baca itu langsung meniatkannya berdoa. Nah, kalau baru sekali ayat itu kan tidak sopan ya di bawah sholat. Sebaiknya kita baca Quran itu utuh, sekurangnya satu ayat yang tidak memutus makna. Ya Allah ya Tuhanku, berikan kepadaku sifat untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, juga nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku. Beri juga sifat kepadaku untuk beramal soleh yang Kau redoi. Nah, ini takut kita diberi ruang amal soleh, tapi amal-amal soleh yang tidak diredoi. Kita amal soleh tapi ria, jadi rusak. Kemudian perbaiki ya Allah anak cucuku. Aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk golongan kaum muslimin. Ini kami anggap cukup, dua pertemuan ini mengokohkan tema ini. Justru sangat penting kita mensanadkan sandaran kaji kita ke guru-guru di atas kita. Maka pemahaman Imam Syafi'i dan murid-muridnya masalah ini sudah hal yang mudah dipahami dalam hadis, bahwasanya menurut mazhab Syafi'i bid'ah dibagi 5. Ada bid'ah yang wajib seperti jam'ul Quran, menghimpun Quran satu kitab itu wajib. Melengkapi amal-amal ini, ilmu-ilmu ini yang secara asal adalah fardu kifayah, bagi sebagian orang itu jadi wajib. Ada bid'ah yang sunnah, seperti sholat tarawih. Itu bid'ah yang sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak tarawih di awal malam sudah isya, tapi beliau tarawih sholat malamnya adalah sepertiga malam terakhir atau pertengahan malam ke bawah gitu. Nah, hari ini kita tarawih awal malam, itu bid'ah, itu tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kita jamaah langsung sesudah isya di Ramadan. Tidak. Maka itu bid'ah. Tetapi karena dia masuk dalam kaedah umum, dalil umum qiyamul lail, maka itu hukumnya tetap sunnah. Jadi beginilah kita berguru mengikuti para imam mujtahid. Karena imam yang berempat mazhabnya dikokohkan oleh murid-muridnya, maka kita tinggal berputar di antara imam yang berempat ini saja. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Demikian dengan waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.